Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan tujuan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, semoga apa yang nanti kita akan pelajari kemudian kita simak bersama pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Di sini saya bertujuan tidak untuk menggurui Bapak Ibu guru hebat, karena saya yakin Bapak guru hebat ini sudah jauh lebih hebat dan lebih bagus dari saya gitu. Di sini saya hanya ingin berbagi informasi, berbagi materi agar kita bisa bersama-sama untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah ataupun di kelas. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SMAN 1 Kawali. Baik, kita lanjutkan. Adapun konsep utama di modul budaya positif yang akan dibahas yaitu tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif yang mungkin bisa diterapkan, kemudian kebutuhan dasar manusia, bahwa kita sebagai manusia harus ada kebutuhan yang harus dipenuhi agar kebahagiaan atau pencapaian hidup tertinggi kita bisa tercapai. Kemudian motivasi perilaku manusia, karena untuk hidup kita butuh juga motivasi dalam diri. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru juga harus memiliki kontrol dalam menangani peserta didik. Selanjutnya, keyakinan kelas. Ini nanti kita akan memahami bagaimana kita membentuk keyakinan kelas ini di kelas agar siswa bisa tertanam budaya positifnya. Selanjutnya, ada segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan penanganan kasus yang terjadi pada anak agar anak tidak merasa terhukum ataupun bisa memperbaiki dari kesalahannya. Selanjutnya ini mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Apa pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya kita ketahui bahwa kita sebagai guru memimpikan anak-anak itu memiliki karakter yang profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
mandiri, bergotong royong, berbineka global, bernalar kritis, dan kreatif. Semoga kita sebagai guru hebat mampu menciptakan murid-murid yang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang berkaitan dengan disiplin positif itu sendiri. Di mana disiplin positif adalah dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang kita berpikir bahwa kita mendisiplinkan anak itu membuat anak biar lebih baik gitu. Tapi mungkin saja akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi diharapkan motivasi itu timbul di dalam diri peserta didik, bukan motivasinya berasal dari orang lain. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi, budaya positif yang timbul dari anak itu tidak termotivasi oleh hal-hal yang lainnya, seperti misalkan ancaman. Kalau misalkan tidak mematuhi, nanti kalian misalkan dijemur misalnya gitu. Nah, itu kan berarti ada ancaman yang ditimbulkan oleh kita sebagai pendidik. Nah, itu di dalam disiplin positif itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Tentunya kita sebagai manusia membutuhkan ketahanan hidup ini, diantaranya makanan, mungkin nutrisi yang baik, kemudian yang kedua misalkan tempat tinggal gitu, atau kalau kita berada di lingkungan sekolah berarti lingkungan sekolah yang baik agar kita mampu bekerja dengan baik, artinya bisa bertahan hidup begitu. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai manusia tentunya kita sangat butuh kasih sayang dan rasa diterima, di mana kasih sayang itu tercipta dari lingkungan mungkin, atau tercipta dari rekan sejawat, atau tercipta dari diri kita sendiri. Dengan adanya kasih sayang kita bisa bekerja di lingkungan sekolah, ataupun kalau misalkan di murid akan merasa lebih nyaman dalam proses pembelajarannya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini bukan berarti kita berkuasa seenaknya, tapi penguasaan di sini misalnya kita berada di dalam lingkungan kelas, kita harus memiliki sifat penguasaan agar kondisi kelas menjadi lebih baik. Mengatur, misalkan kita sebagai wali kelas juga memiliki penguasaan untuk bisa mengatur anak, mengkondisikan anak. Itu maksud dari penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kalau kebebasan dalam arti kebebasan dalam berpikir, kebebasan dalam mengemukakan ide atau pendapat, dan ini juga kebutuhan dasar peserta didik juga harus memiliki kebebasan. Jadi biar peserta didik itu tidak tertekan oleh kita gitu. Jadi justru harus diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya yang kelima ada kesenangan. Kesenangan ini juga harus diciptakan. Tentunya kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan suasana kelas yang bahagia dan senang gitu ya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kadang motivasi perilaku manusia itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ini berasal dari luar. Jadi misalnya ada yang mau kasih contoh, misalkan hukuman yang berasal dari luar, Bapak Ibu? Motivasi, jadi contohnya itu kan setiap pagi misalkan biar nggak kesiangan nanti akan membaca surat-surat pendek misalkan. Itu kan berarti motivasi anak itu dia pengen tepat waktu itu bukan karena memang kesadaran saya harus datang tepat waktu jam 7, tapi karena takut ada hukuman atau ada motivasi intrinsik yang diberikan oleh si guru itu sendiri. Nah itu bahwa motivasi itu
kurang baik. Yang kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan untuk dan ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ini ada yang mau kasih contoh, nanti kalau yang mau berpendapat saya kasih beng-beng. Siapa yang mau berpendapat nanti atau berpendapat atau apa contohnya, misalkan seperti apa bahwa murid itu melakukan disiplinnya karena dia ingin mendapatkan imbalannya atau merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, Bu Diani, mangga. Ini untuk contoh yang motivasi ekstrinsik itu mungkin sering diterapkan oleh kita, contohnya adalah poin. ya. Nah, biasanya kalau yang melanggar misalnya minus 1 poin atau kalau ada prestasi itu diberikan apresiasi misalnya plus poin. Nah, itu merupakan salah satu dari motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik. Oke, baik, terima kasih Bu Diani, sangat baik sekali. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Bu Diani barusan berpendapat itu karena memang ingin berpendapat atau karena ingin beng-beng? Karena beng-beng. Oke. Mangga Bu Diani. Oke, ingin berpendapat. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Jadi kayak misalkan di kelas kita bawa nih sesuatu. Nih anak-anak, kalau misalkan kalian itu nanti misalkan bersikap baik di kelasnya, kemudian tidak mencontek dan apa, nanti ibu kasih hadiah. Nah, biasanya kalau yang seperti itu memang kita tujuannya memberi motivasi biar anak tidak melakukan itu. Tapi ternyata kalau dilihat dari sisi lain, itu ternyata anak akan melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Itu seperti yang tadi mungkin dicontohkan berpendapat misalkan karena ingin mendapatkan beng-beng, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, motivasi itu mengembangkan nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang diharapkan gitu. Jadi bahwa anak itu ingin berpendapat di kelasnya bukan karena imbalan apapun, tapi karena dia ingin berinteraksi ataupun berpendapat terhadap pertanyaan dari gurunya. Ya, ini yang akan diharapkan oleh dari budaya positif itu. Selanjutnya ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya konsepnya disiplin gitu, tapi ternyata dari disiplin itu bisa menghasilkan hal-hal lain gitu. Contohnya ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata hukuman yang kita buat, biasanya hukuman itu dibentuk oleh satu arah ya. Jadi misalkan sekolah menentukan tata tertib harus begini, tanpa ada kesepakatan dengan siswanya. Itu nanti akan menghasilkan hukuman kalau siswa tersebut tidak melakukan. Nah, ternyata hukuman itu bisa mengakibatkan menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ya, saya kasih contoh misalkan menyakitkan. Mungkin tanpa disadari kita menghukum siswa itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan agar tidak mengulanginya lagi. Tapi ternyata kalau di sisi anaknya itu sendiri, bahwa anak itu akan merasa sakit hati. Apalagi hukuman itu di depan orang banyak gitu, itu akan sangat menyakitkan hatinya dan itu mungkin akan teringat sampai dia menjadi dewasa ataupun sampai tua gitu. Nah, itu harusnya hukuman itu tidak menimbulkan ini, makanya sebaiknya hukuman itu tidak diterapkan gitu. Tapi agak susah ya, karena kita namanya sekolah harus ada tata tertib yang harus dipatuhi. Selanjutnya untuk penghargaan. Ternyata penghargaan pun tadinya tujuan kita itu kan untuk memberi motivasi kepada anak. Ternyata penghargaan pun bisa menyebabkan yang pertama tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai poin-poin ini. Selanjutnya ini lebih ke pendapat dari Alfikon yang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn,
secara ideal tindakan belajar itu sendirilah yang penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi memberi penghargaan ternyata sama nilainya dengan menghukum seseorang. Padahal tujuan kita tidak seperti itu. Mungkin ini dilihatnya bukan dilihat dari kitanya, tapi dilihat dari sisi anaknya gitu. Kita lanjutkan. Nah ini poin-poin yang tadi bahwa penghargaan itu kenapa bisa menjadi tidak efektif. Yang pertama, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi mungkin saja penghargaan yang kita berikan itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Karena misalkan saya ada saat ketika memberikan pendapat misalkan di kelas tidak dikasih penghargaan sama gurunya, udahlah nanti ketika ada guru lagi seperti itu saya tidak akan berpendapat gitu. Jadi penghargaan itu menjadi tidak efektif gitu karena sudah merasa kecewa di awalnya. Yang kedua, merusak hubungan. Contohnya tadi ketika Ibu Diani mendapatkan beng-beng, gimana perasaan Ibu Teti? Nggak suka, oke. Jadi akan menimbulkan rasa tidak suka atau iri karena kenapa? Karena Bu Diani mendapatkan gitu, dan itu mungkin saja terjadi bukan pada anak-anak, bukan pada anak-anak ya. Misalnya, mohon maaf, Pak Abdul mendapatkan kesempatan untuk PPG misalnya, apakah yang lainnya semuanya senang? Saya yakin mungkin tidak semuanya akan merasa senang, karena kan hati nggak akan tahu. Nah itu salah satu bisa merusak hubungan, karena merasa Pak Abdul kok dapat ya, kok saya enggak misalkan, atau Pak Abdul mah gimana gitu Pak. Itu akan menyebabkan merusak hubungan gitu. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Jadi maksudnya kalau mematikan kreativitas kadang kalau kita memberikan embel-embel misalkan ayo nanti buat, kalau di biologi misalkan buat PowerPoint-nya yang paling bagus atau isinya. Nah kadang kalau yang ada embel-embel yang seperti itu nanti malah anak-anak itu fokusnya pada desainnya tapi bukan terfokus pada isinya. Dan itu akan menurunkan kreativitas dari segi materinya. Tapi kalau kreativitas dari segi warna dan sebagainya mungkin ada. Tapi kan tujuan utama dari pembelajaran adalah lebih ke konsep atau materinya. Selanjutnya, bahwa penghargaan itu bisa menghukum dengan sistem ranking. Tanpa kita sadari, kita kan mungkin saya juga jadi baru paham sekarang ya. Kadang saya selalu memberikan informasi kepada anak-anak ranking pertama siapa, dua, dan seterusnya. Ternyata penghargaan itu bisa membuat penghukuman bagi anak yang tidak mendapatkan ranking, apalagi ranking 10 besar, apalagi misalkan ranking terakhir, mungkin merasa terhukum. Kenapa? Udah saya mah kurang bagus, saya mah udah kurang pintar gitu, jadi nggak mendapatkan 10 besar. Dari sisi anaknya pasti dia akan merasa terhukum. Dari posisi guru mah itu justru akan memberikan motivasi gitu. Tapi kalau di sisi anak, ini mah hukuman buat saya karena saya tidak masuk 10 besar misalnya gitu. Kemudian yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Jadi ini dimaksudkan bahwa ternyata penghargaan misalkan anak itu mendapatkan nilainya 100 karena dia benar-benar berusaha sendiri tanpa mencontek apapun. Terus kita tuh tiba-tiba, hebat kamu dapatnya 100 gitu. Nah itu penghargaan dirampas kebahagiaannya tuh oleh kita. Karena walaupun dia bahagia tapi udah sama kita diucapkan, harusnya kebahagiaan itu, penghargaan itu muncul dalam dirinya. Jadi sebelum orang lain menilai dia merasa bahagia dulu. Bahagia, oh iya saya bisa nih, saya bisa mendapatkan nilai 100 dengan usaha saya sendiri. Tapi karena sama kita udah duluan hebat kamu dapat 100. Jadi pengakuan dirinya bahwa dirinya hebat itu tidak gitu ya, tidak terjadi atau tidak timbul. Jadi timbulnya setelah kita memberikan penghargaan. Selanjutnya, ini mungkin ada beberapa perbedaan atau pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi beda ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca karena sangat banyak bisa dibaca. Jadi intinya bahwa hukuman itu bersifat satu arah.
Kenapa bersifat satu arah? Karena biasanya hukuman itu berasal dari tata tertib yang sudah ditentukan oleh guru. Kalau misalkan oleh sekolah berarti sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi yang lainnya itu sudah harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pihak pertama. Itu yang disebut dengan hukuman. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi, kalau konsekuensi itu udah terencana. Jadi di dalamnya itu sudah ada kesepakatan. Gitu. Misalnya di kelas boleh terlambat 10 menit. Kalau misalkan terlambat nanti gimana gitu. Nah, itu lebih ke konsekuensi, bukan hukuman. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan di dalam kelas. Kemudian kalau restitusi itu lebih ke membantu murid menjadi lebih baik dengan tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi di sini menggali bahwa kesalahannya itu harus ditemukan oleh si anak. Jadi jangan sama, kenapa kamu kesiangan? Nah, itu kalau restitusi tidak begitu. Jadi anak harus mengakui bahwa maaf Bu, saya kesiangan. Jadi muncul kesalahannya itu dari ucapan anaknya, bukan dari kita. Gitu. Tapi kita hanya menuntun anak itu menemukan solusi. Kalau tidak kesiangan, jadi harus seperti apa? Itu restitusi. Jadi antara hukuman, disiplin, dan restitusi itu berbeda. Barangkali ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Bisa dipahami mungkin Bapak Ibu? Bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih ke apa itu konsekuensi dan restitusi, bahwa konsep disiplin itu, kalau kita merasa bahwa konsekuensi itu akan baik, akan memberikan disiplin pada anak. Ternyata konsekuensi itu bisa menyebabkan penguatannya jangka pendek. Jadi saat dikasih konsekuensi, saat itu saja anak sadarnya. Setelah selanjutnya tidak ingat. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau konsekuensi ini harus terus diingatkan, karena mungkin anak akan melakukan berulang-ulang. Kemudian mohon maaf tipe ya Bapak Ibu. Stimulus respon itu berarti kan ada timbal balik antara siswa dengan yang membuat konsekuensinya. Kalau di kelas berarti antara siswa dengan gurunya. Kemudian murid menghormati peraturan, itu konsekuensi. Jadi memang kalau yang ini lebih ke murid itu hanya menghormati peraturan saja gitu. Jadi bukan kesadaran dirinya saya harus tepat waktu nih masuk ke kelas gitu, tapi hanya menghormati peraturan yang sudah dibentuk di dalam kelas. Kemudian kehilangan waktu untuk merenung, karena mungkin konsekuensi itu waktunya cepat, jadi anak itu tidak diberi kesempatan untuk merenung gitu. Jadi pasti akan melakukannya lagi. Selanjutnya, kalau restitusi itu baiknya atau memang restitusi itu tujuannya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau murid itu sudah melakukan kesalahan, dia akan bertanggung jawab apa yang sudah dilakukannya, terutama kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, artinya nanti ke depannya mau seperti apa, biar kesalahan itu tidak dilakukan lagi. Itu lebih ke restitusi. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau misalkan dia melakukan kesalahannya lagi, berarti dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Berarti tidak menghormati dirinya sendiri. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi agar tidak melakukan kesalahan lagi, berarti yang hanya bisa mengontrolnya adalah dirinya sendiri, nggak bisa dari orang lain. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini tujuan dari adanya restitusi. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana nanti penerapan ini diharapkan kalau misalkan ada kasus, mungkin di kelas banyak sekali kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, nah kita sebagai guru harus mampu menyelesaikannya dengan restitusi ini gitu. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok, tipe lagi, mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mohon maaf ya, tipe. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari restitusi itu seperti apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, ini memperbaiki hubungan. Jadi kalau misalkan kesalahannya itu, misalkan terjadi
kemarin-kemarin kan ada misalkan ada kasus yang berantem atau sama teman-temannya gitu kan, itu kalau dengan restitusi diharapkan bisa memperbaiki hubungan. Jadi tidak menyalahkan salah satu pihak, tapi dikembalikan ke mereka apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Nah, dengan tujuan adalah memperbaiki hubungan. Kemudian kita sebagai guru di dalam restitusi itu harus menawarkan menawarkan solusi. Jadi bukan paksaan. Ih kamu tuh nanti harus kalau misalkan kesiangan kamu harus bangunnya pagi, kamu harus ini, harus itu, tidak. Tetapi anak sendiri yang mengutarakan mau seperti apa agar memperbaiki kesalahan itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih merefleksikan diri terhadap siswa itu sendiri. Jadi kalau misalkan siswa itu melakukan kesalahan, harus seperti apa. Jadi bukan sama kita gitu. Jadi lebih ke refleksi dirinya. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya kebutuhan dasarnya itu untuk apa? Misalkan anak itu melakukan kesalahannya karena ingin kebebasan, misalkan, atau mendapatkan kasih sayang dari orang lain gitu. Nanti dicari, kira-kira ini anak melakukan kesalahan itu gara-gara apa? Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi memunculkan karakter anak. Anak itu kan misalkan ingin bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Jadi guru itu harus bisa menuntun itu. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi menguatkan pada anak bahwa nggak apa-apa, mungkin kesalahan itu terjadi, tapi bagaimana selanjutnya kita memperbaikinya gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu tentang restitusi. Selanjutnya ini ada contoh kasus murid sering tidak mengerjakan PR. Mungkin banyak ya di peserta didik kita yang melakukan seperti ini. Jadi ini ada beberapa contoh. Yang pertama hukuman, restitusi, dan konsekuensi agar bisa memahami apa bedanya hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Jadi kan nggak ada kesepakatan mungkin sebelumnya. Jadi guru langsung, karena kamu gak ngerjain PR, mangga ke lapangan untuk hormat. Nah itu hukuman gitu. Kalau terus hormat itu kan tidak ada hubungannya dengan pelajaran kita. Nah itu adalah hukuman. Kalau misalkan ke konsekuensi dulu ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah mungkin bisa dipahami bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu, hukumannya itu nggak ada kaitannya dengan yang kita. Kalau konsekuensi ada kaitannya dengan cara, ini sama seperti hukuman sih, tapi lebih ke konsekuensi. Karena tidak mengerjakan PR berarti anak itu tetap harus mengerjakan PR tapi di lain waktu. Gitu. Karena berarti dia ketika istirahat, tidak istirahat kan, yang lain istirahat dia mengerjakan. Itu konsekuensinya, tapi bukan hukuman. Selanjutnya ada restitusi. Nah kalau restitusi, jadi guru lebih ke menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi itu ketika mengerjakan PR, nggak langsung kenapa kamu mengerjakan PR, tidak. Tapi kalau restitusi itu kira-kira kamu melakukan kesalahan apa nih hari ini. Orang lain bisa mempresentasikan misalkan kalau Anda tidak itu. Kenapa? Misalkan, oh iya Bu, saya tidak mengerjakan PR. Terus kira-kira kalau tidak mengerjakan PR, itu benar atau salah? Nah, ditanya seperti itu. Kemudian nanti biar bisa mengerjakan PR harus seperti apa? Nah, itu restitusi. Ya, mungkin bisa dipahami Ibu Bapak atau ada yang ingin ditanyakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mangga Bapak. Ada. Oh berarti motivasinya karena ingin beng-beng. Ekstrinsik. Baik Bapak, mangga. Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Ini dalam pemikiran saya untuk mencapai ke restitusi itu pasti kan ada proses. Ya. Tidak betul. mungkin seorang anak itu Langsung. bisa langsung ke tingkat restitusi. Iya. Pasti kan ada proses dulu, ke konsekuensi, ke hukuman dulu. Iya. Nah, bagaimana Bu menyikapi itu? Menyikapi itu, oke. Baik, ada yang mau berpendapat dulu sebelum saya mengemukakan? Ibu Teti mungkin mau berpendapat? Ada tidak? Bu Teti mau? Oke, kalau menyikapi, memang ini juga ketika sedang rukol ini menjadi perdebatan gitu ya. Karena kalau untuk mencapai restitusi
agak susah. Apalagi misalkan di tingkat SD itu agak susah untuk membangun restitusinya, atau mungkin SMA pun agak susah untuk membangun bahwa anak itu mengakui kesalahannya. Kayak misalkan mencontek saja. Kita kan nggak boleh langsung misalkan, kenapa tadi kamu mencontek? Itu kan nggak boleh. Jadi harus anak itu, oh iya Bu, tadi saya mencontek. Itu agak susah memang Pak. Jadi harus membutuhkan trik kita, bagaimana seorang pendidik itu menggali informasinya tuh, pokoknya sebisa mungkin eta si kata-kata mencontek itu harus keluar gitu. Kumaha caranya, walaupun membutuhkan waktu yang lama sampai anak itu muncul, Bu saya tadi mencontek misalnya, itu memang agak susah Pak. Pasti awalnya ke konsekuensi terlebih dahulu gitu, atau mungkin melakukan hukuman. Tapi kalau untuk sekarang itu hukuman ya lebih diringankan, nggak boleh ke hukuman, tidak boleh gitu ya, bukannya tidak boleh ya, jadi kurang bagus di posisi anaknya gitu kalau hukuman, jadi lebih ke konsekuensi gitu, jadi diberikan yang lebih baiknya gitu. Mungkin kayak ketika kesiangan baca Al-Quran mungkin bisa lebih ke konsekuensi ya, kalau hukuman kan mungkin disuruh lari atau hormat tadi, itu lebih ke hukuman. Jadi kalau untuk ke restitusi memang ini agak susah Pak, tapi kita sebagai pendidik harus bisa nyampe ke restitusi. Bagaimanapun caranya, kata-katanya yang kita keluarkan sampai anak itu mengakui gitu. Apakah digalinya dengan tadi kelihatan, misalkan nanti saya kasih contoh ya, larak lirik gitu. Tidak biasanya seperti itu, kira-kira itu kenapa gitu. Kalau pasti anak itu akan mengelak, apalagi kalau anak laki-laki di tingkat SMA akan terus mengelak. Tapi balik lagi ke diri kita gitu, balik lagi ke kemampuan kita untuk menggali kesalahan anak dengan restitusi. Seperti itu Pak. Ya, jadi sebaiknya ke sini gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa langsung ke sini dulu mungkin bisa gitu. Tapi kalau yang hukuman kalau bisa dihindari gitu, jangan. Mungkin gitu ya Pak ya. Ya. Sama-sama. Selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Ya, jadi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi, yaitu sebagai penghukum. Kalau penghukum itu contohnya misalkan ada anak yang nggak dimasukin gitu ya bajunya. Kalau penghukum, kamu nggak dimasukkan bajunya, bending misalkan, atau apa gitu ya. Nah itu adalah penghukum, bahwa kita itu memposisikan sebagai penghukum pada anak. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, jadi dari kata-kata, kalau nggak salah ada di sini ya. Nah, yang selanjutnya pembuat rasa bersalah, ada kata-kata misalkan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu gitu, bahwa ibu kecewa sama kamu. Akan susah kan kalau kita di kelas itu seperti itu. Jadi biar anak itu merasa bersalah gitu dengan kata-kata ini gitu. Kenapa sih dikasih tahu, ibu tuh udah berapa kali, nggak kasihan sama ibu. Nah itu ibu capek udah ngasih tahu. Misalkan Bu Elin ke Rifki, misalkan Rifki, ibu tuh capek mama tahan misalnya gitu. Nah itu bertujuan agar kita itu sebagai pembuat rasa bersalah pada anak. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalau pemantau itu misalkan kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Misalkan lagi menjelaskan nih di kelas, ada anak yang ngobrol. Misalkan dipantau kan dari depan, kenapa kamu mengobrol gitu. Tahu kan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu bagaimana. Nah itu kan kita memantau posisinya. Selanjutnya sebagai manajer. Manajer itu misalkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi lebih ke manajer itu mengendalikan. Ketika sudah anak melakukan kesalahan, kita harus sampai ke titik apa yang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Selanjutnya ada juga kita sebagai teman, memposisikan sebagai teman. Misalnya dengan kata-kata, ayolah yang tertib, buat ibu bangga, untuk kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi perkataannya itu lebih ke seperti teman gitu. Jadi seperti tidak ada jeda dengan perkataan-perkataan yang memposisikan sebagai teman. Nah itu mungkin beberapa contoh bahwa kita memiliki posisi kontrol di dalam restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa kita memiliki keyakinan kelas gitu? Karena keyakinan kelas ini bertujuan untuk mendisiplinkan anak atau budaya positif pada anak di kelas itu menjadi lebih baik.
Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira tujuannya buat apa, Bapak Ibu? Aman, keselamatan. Berarti keyakinan kelasnya adalah keselamatan, gitu. Bahwa kita tuh memiliki poin keselamatan yang harus diyakini, gitu. Dengan adanya peraturan tertentu, kita harus yakin bahwa itu adalah untuk keselamatan kita. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kira-kira tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan. Berarti ada keyakinan kelas berupa kesehatan, gitu. Jadi ada keyakinan dalam dirinya itu ini harus aman, ini harus sehat, gitu keyakinannya. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu tertanam dalam diri, gitu, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, atau agama. Biasanya di kelas itu kan ini ya, kita tuh kesepakatan kelas. Berawal, kalau kesepakatan kelas contohnya apa? Misalnya Ibu, Bapak, contohnya kesepakatan kelas kalimatnya. Tidak boleh terlambat 5 menit, misalkan kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu dirubah dengan kalimat yang positif. Jadi tidak ada kata tidak. Jadi menepati waktu, misalkan masuk tepat waktu, misalkan gitu. Atau ada lagi misalkan kesepakatannya tidak boleh mencontek saat ulangan. Berarti keyakinan kelasnya itu menjadi bekerja sendiri ketika ulangan, gitu. Jadi kalimatnya lebih positif kalau keyakinan kelas. Nah, alangkah baiknya nanti Bapak Ibu yang menjadi wali kelas membuat keyakinan kelas ini, gitu. Jadi dirubah kesepakatan kelas yang kalimatnya negatif itu menjadi kalimat yang positif, gitu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pengertian mengenai keyakinan kelas. Ada menurut Gosen. Itu kayak gosen itu ya. Gosen yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi memang tujuan dari keyakinan kelas itu, jadi anak itu bukan untuk dituntut untuk mematuhi aturan yang sudah kita sepakati, tetapi lebih ke menimbulkan keyakinan pada anak agar peraturan yang sudah disepakati sebelumnya dipatuhi, gitu. Itu lebih ke keyakinan kelas. Kemudian murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Kadang ada siswa yang tidak mau diatur harus begini, harus begitu, gitu. Tapi kita sebagai pendidik tentu harus menanamkan keyakinan kelas ini. Kemudian keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa dipahami mungkin untuk keyakinan kelas Bapak Ibu? Oke, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, ini beberapa contoh kegiatan dalam membuat keyakinan kelas antara guru dengan muridnya di dalam kelas. Yaitu pertama berdiskusi tentang peraturan, jadi nanti dibebaskan kepada anak mau seperti apa peraturan yang dibuat untuk kelas ini. Nanti banyak mungkin. Kemudian nanti merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Karena mungkin nanti ada siswa yang menuliskan tidak boleh kesiangan, tidak boleh makan di kelas, gitu. Nanti dirubah kalimat itu menjadi misalkan yang lebih positif. Jadi datang tepat waktu, kemudian makan di kantin misalkan gitu. Jadi lebih positif ya. Kemudian nanti setelah dirubah menjadi peraturan menjadi keyakinan, kemudian nanti keyakinannya ditempelkan gitu ya di depan untuk dilihat oleh semua siswa gitu. Ya, ini mungkin nanti bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, keyakinan kelas itu contoh dari keyakinan kelas itu apa saja? Yang pertama itu ada disiplin waktu. Nah, cukup misalkan kalimatnya cuman disiplin waktu. Kan tadinya misalkan tidak boleh kesiangan masuk kelas. Cukup dengan kata disiplin waktu.
dan sebagainya. Misalkan belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Nah, ini mungkin kata-kata sebelumnya tidak boleh mengobrol, misalkan tidak boleh apa, diganti dengan kata-kata yang lebih positif. Nah, mungkin ini dari ke-10 ini bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu di dalam kelasnya ya, khususnya kita sebagai wali kelas gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk ini Bapak Ibu? Boleh Ibu Elin. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Baik. Ini tadi dari restitusi dulu ya. Iya. Restitusi itu ketika diterapkan oleh kita sebagai guru kepada murid, kadangkala ada yang murid itu ngeh dengan apa yang kita lakukan. Tapi kadangkala ada yang siswa itu lempeng gitu ya, acuh gitu dari yang perilaku yang telah kita lakukan, dari perilaku yang diterapkan dari restitusi. Misalkan gini, tadi saja ya saya ulangan harian itu ya, hafalan ya di satu kelas, saya panggil satu dan kemudian dia itu menghafal. Kenapa kamu hafalannya belum lancar gitunya. Kemudian siswa itu Bu, saya baru menghafal. Kapan menghafalnya? Tadi pagi. Oh iya. Bu, susah. Emang siapa yang bilang susah? Kan gak ada yang susah. Buktinya teman-teman yang lain bisa. Yang jadi permasalahan kamunya yang tidak bisa memanage waktu gitu. Padahal semua pasti bisa dilakukan. Apakah yang saya lakukan itu termasuk restitusi atau bagaimana? Karena kadangkala apa yang saya lakukan itu kembali lagi seperti itu gitu. Iya. Ya itu yang bikin greget gitu. Jadi harus bagaimana saya memposisikan diri gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih pengalamannya Bu Elin. Tepuk tangan untuk Bu Elin. Oke, barusan yang diungkapkan oleh Bu Elin itu mungkin hampir mendekati restitusi. Cuman tadi ada kata-kata Bu Elin yang seperti ini. Harusnya kamu itu harus memanage waktu. Harusnya kata-kata itu muncul dari siswanya. Jadi Bu Elin hanya menyampaikan gini. Kira-kira misalkan kenapa baru menghafal? Misalkan kenapa yang lain udah hafal belum? Oh iya Bu, saya karena baru menghafalnya tadi pagi. Kenapa baru tadi pagi menghafalnya gitu. Jadi karena ini Bu, alasannya diungkapkan pasti sama anak tuh. Gini misalkan. Kira-kira itu baik tidak dilakukan? Misalkan tidak. Harusnya seperti apa? Misalkan. Oh iya Bu, harusnya saya ini harusnya saya misalkan bisa memanage waktu, misalkan harusnya misalkan dari semalam saya mempersiapkannya. Oh iya, nah berarti nanti kedepannya mau nggak seperti itu? Nah harusnya seperti itu Bu Elin tuh. Dilakukan minggu kemarin. Nah ini minggu keduanya. Ya. Masih itu. seperti itu. Berarti apa ya, keyakinan dalam dirinya belum muncul gitu. Jadi harusnya keyakinan yang oh iya Bu, saya tuh harusnya menghafalnya dari malam, itu kata-katanya dari dirinya. Mungkin karena kata-katanya berasal dari Bu Elin, kayak misalkan harusnya ngapalinnya dari malam kamu tuh misalkan, atau harus bisa memanage waktu. Karena berasal dari orang lain, jadi hanya selewat. Mungkin oh iya harus begitu, tapi tidak dilakukan. Tapi kalau solusinya dari diri sendiri, nanti akan dilakukan. Kalau restitusi itu tujuannya begitu. Ya, tapi udah mendekati restitusi. Ya gitulah. Jadi memang mungkin sebagai guru yang hebat, yang namanya juga hebat, berarti kan ada proses yang harus dilaluinya gitu. Harus bagus tuh ya memang seperti itu. Ya. Karena ini ya, boleh saya berpendapat ya? Boleh. Apa yang kita dapatkan dulu ya, pendidikan kita dulu mungkin terngiang-ngiang di pikiran kita, sedangkan harus sekarang ya harus dikembangkan. Sekarang kadangkala itu yang kita dapatkan dulu bisa jadi mungkin ya diterapkan sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi kadangkala itu memang yang lebih instan gitu. Jadi tidak, kalau yang mau ribet-ribet lagi seperti yang ya bagus gitu ya, sesuai dengan apa yang dipaparkan gitu.
kadang ingin instan saja. Iya, sip. Baik, Bu Elin. Karena kita kan mungkin sudah tahu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ya, yang poinnya itu bahwa kita tuh harus berpusat pada peserta didik. Kemudian harus mengikuti zaman gitu. Harus kita tuh pokoknya harus anak aja gitu. Jadi kita tuh sebagai penuntun anak gitu. Jadi mungkin kalau zaman dulu ya kita tuh seperti didikte sama guru kita. Tapi karena apalagi sekarang muncul profil pelajar Pancasila atau kurikulum Merdeka Belajar. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memberikan kebebasan kepada muridnya gitu. Berarti kitanya sebagai peserta sebagai pendidik itu harus bisa mengikuti zaman gitu, kebutuhan siswanya. Jadi mungkin yang dulu tidak bisa diterapkan pada saat sekarang karena beda zamannya gitu, karena beda situasinya gitu. Jadi kita sebagai guru ya harus mengikuti itu gitu. Tunggu Bu Elin ya gitu. Mau nggak mau kita tuh memang harus mengikuti itu. Selanjutnya ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, karena tadi sudah dijelaskan lebih abstrak ya. Jadi nggak to the point, harus begini gitu. Selanjutnya berupaya pernyataan universal, jadi lebih umum dari apa namanya ya. Jadi kayak tadi berdisiplin. Berdisiplin itu kan umum. Disiplinnya dalam hal apa saja misalnya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi entong panjang-panjang, karena kalau lebih panjang anak-anak mungkin tidak hafal. Kalau oh iya harus disiplin. Disiplin kan umum dalam segala hal. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi jangan berbeda dengan kondisi sekolah gitu ya. Jadi tentu harus sama. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat. Kenapa harus dilibatkan? Agar apa yang diinginkan oleh siswanya tercover semuanya dalam satu keyakinan kelas. Gitu ya, kita lanjutkan. Nah ini segitiga restitusi itu ada isinya atau tahapannya, bahwa di dalam segitiga, namanya juga segitiga, berarti ada 3 poin yang harus diterapkan, yaitu pertama menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas itu contohnya misalkan anak itu melakukan kesalahan. Karena anak itu adalah manusia yang mungkin tidak luput dari kesalahan, oke, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi mengakui bahwa oke, sebagai manusia pasti tidak akan luput dari kesalahan. Tidak apa-apa Anda atau misalkan kamu melakukan kesalahan, tetapi gitu, alangkah baiknya tidak melakukan kesalahan itu. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan, misalkan kalau mencontek, kira-kira kalau mencontek itu baik atau tidak? Jadi menanyakan ke anak, jangan kita mengejat bahwa ini kamu salah, mencontek itu salah, kesiangan itu salah, tapi harus memvalidasi tindakannya kepada siswa itu sendiri. Nanti biar siswa yang menjelaskan bahwa iya tindakan saya itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, jadi tanyakan kembali. Misalnya kalau melakukan kesalahan mencontek, kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh kamu misalnya. Oh iya Bu, saya tidak mematuhi tata tertib di kelas karena tidak disiplin gitu misalnya. Nah itu jadi mengingatkan anak tentang keyakinan yang sudah dibentuk di dalam kelasnya. Nah itu segitiga restitusi, jadi di dalamnya memuat itu. Nah selanjutnya ini ada contoh penerapan bagaimana segitiga restitusi. Kirang Ageng. Ya. Mangga.
Ini memvalidasi ya Bapak Ibu. Oke. Udah, mungkin itu Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin memang agak susah, tapi ya itulah tantangannya kita sebagai guru yang hebat harus mampu menciptakan segitiga restitusi agar apa yang kita mimpikan memiliki anak-anak yang memiliki disiplin positif, ya salah satunya adalah penerapan segitiga restitusi. Ada pendapat mungkin? Oke, baik. Tadi mungkin sudah jelas mungkin ya Bapak Ibu bahwa tadi dalam penerapan segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa diterapkan. Walaupun agak susah ya Bapak Ibu. Nah ini ada menurut Standar Nasional Pendidikan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ada standar kepribadian. Kemudian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Jadi bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, jadi kita tuh harusnya sebagai manajer, jadi sebagai among, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Luar biasa ya Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik itu sangat berat sebenarnya, tapi walaupun dianggap berat, janganlah, karena kita sebagai pendidik itu harus memiliki perasaan yang profesional, kemudian kepribadian yang baik. Dengan kepribadian yang baik, insya Allah mungkin akan menerapkan budaya-budaya positif yang baik juga pada anak. Dengan cara memberikan contoh-contoh positif di dalam kelas ataupun di dalam lingkungan kelas. Agar apa yang anak-anak atau siswa lihat terhadap diri kita adalah hal-hal yang positif. Jadi yang diingat oleh siswa adalah hal-hal yang positif. Yuk sama-sama kita menjadi guru yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada diseminasi hari ini sangat bermakna untuk Bapak Ibu. Di sini sekali lagi saya bukan untuk menggurui, tapi untuk mengajak Bapak Ibu guru hebat ini menerapkan disiplin positif ini menjadi suatu budaya yang baik dan menjadi kebiasaan dan menciptakan peserta didik yang unggul, berprestasi, dan berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.